Sebanyak 900 tim SAR gabungan diterjunkan dalam pencarian korban longsor di Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Tim terbagi dalam 3 regu, dibantu 25 eskavator serta 6 anjing pelacak untuk mendeteksi posisi korban di bawah timbunan tanah. Proses pencarian mengalami berbagai kendala. Luasnya area terdampak yang mencapai 10 hektar, ketebalan material tanah hingga 20 meter, serta kondisi tanah yang masih sangat labil beresiko terjadi longsor susulan. Meski operasi SAR gabungan hari ke-10 resmi dihentikan, namun proses pencarian hari terakhir ini tetap dilakukan oleh tim SAR gabungan. Hari ke-10 ini akan lebih memaksimalkan lagi untuk pelaksanaan operasi SAR dengan mengerahkan segala kekuatan yang ada seperti alat berat yang saat ini berjumlah 25 unit akan kami maksimalkan yang akan melaksanakan di sektor yang kami telah tentukan, yaitu sektor C1, C2 dan C3 yang memang kita akan fokus di daerah itu. Hingga saat ini, total 12 korban berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Sementara 16 korban yang belum ditemukan. Material longsor menimbun 194 rumah. Hingga saat ini, sebanyak 1.019 dari 343 kepala keluarga masih mengungsi. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Seperti inilah situasinya pemirsa, ketika longsor terjadi, warga panik, banjir bandang disertai longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kota Sibolga dan sekitarnya lumpuh total setelah diterjang banjir bandang. Sangat parah sekali kita saksikan banjir bandang, air dipenuhi lumpur, merendam ratusan rumah. Informasi yang kami dapatkan, longsor parah terjadi di Jalan Perjuangan, Kelurahan Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan. Dan juga mengakibatkan jalur terputus. Kepentingan pribadi. Iya, itu dia. Longsor menimbun badan jalan di kawasan Tangga 100 Jalan Sisingamangaraja, membuat transportasi terhenti total. Banjir bandang dengan arus sangat deras membawa material kayu. Ini juga turut melanda permukiman warga dan membuat warga harus mengungsi dari rumah mereka. Pemirsa, tanah longsor terjadi di 3 lokasi berbeda. Di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. 1 unit truk tangki Pertamina dan 2 minibus terjebak terbawa material tanah longsor. Akibat peristiwa ini arus lalu lintas lumpuh total. 1 mobil Innova. Nah, itu dia Innova ya. Masih kondisi mesin hidup. Tanah longsor terjadi di 3 lokasi berbeda di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sebuah minibus yang sedang melintas terbawa material tanah longsor ke dalam jurang yang menyebabkan pengemudi dan penumpang luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Lokasi kedua, 1 km dari lokasi pertama, sebuah truk tangki Pertamina terbawa material tanah longsor dan menabrak sebuah warung kopi serta 1 unit minibus terbalik dan rusak parah pada bagian depan. Tiba-tiba aja nih. Oh, tiba-tiba longsor bang ya? Ya, longsor. Karena hujan ya bang ya, udah Hujan. dua. Ada berhentinya. Ada berhentinya bang ya. Oh, di sini emang sering terjadi longsor bang? Oh, seperti apa bang? Kalau di sini emang enggak, yang di sana aja itu. Yang titik kedua. Baru kali ini lah berarti. Ya, kalau ini baru kali ini. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas lumpuh total. Beberapa pengendara yang melintas di lokasi kejadian terjebak macet hingga 14 jam.
istilahnya nunggu ini lah bang, nunggu evakuasi untuk jalan ini kan. Oke, abang bersama keluarga bang? Ini bang Minda? Iya, bersama keluarga sama kawan. Kendalanya apa aja nih bang? Setelah lama tertahan di sini bang? Ya susah lah bang, semuanya lah, nyari makan susah kan. Oke bang. Selain menutup seluruh ruas jalan lintas Sumatera, sejumlah rumah dan pemakaman juga mengalami kerusakan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Ya, di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan kami juga mendapat informasi ada korban di sana. Semoga pemerintah bisa segera melakukan tindak lanjutnya untuk memberikan bantuan ya. Sementara itu pemirsa, di Mandailing Natal, Sumatera Utara, banjir juga merendam tingginya hingga 2 meter dan melanda di 4 desa. Warga korban banjir masih bertahan di rumah karena belum mendapatkan bantuan. Video amatir warga merekam suasana banjir di Desa Hutaim Baru, Kecamatan Muara Batang Gadis, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ketinggian air mencapai 2 meter, membuat ratusan rumah warga nyaris tenggelam. Desa ini merupakan wilayah terparah dilanda banjir selain 3 desa lainnya yang juga terendam banjir hingga ketinggian 2 meter. 4 desa di Mandailing Natal yang dilanda banjir yakni Desa Lubuk Kapundung 1, Lubuk Kapundung 2, Ranto Panjang, dan Desa Hutaim Baru. Lokasi 4 desa ini sulit ditembus lantaran debit sungai yang masih tinggi tak memungkinkan untuk dijangkau menggunakan perahu. Kondisi cuaca pada saat ini di Kabupaten Natal masih hujan dan beberapa desa yang ada di Kabupaten Natal masih banjir dan alhamdulillah sudah mulai surut, dan yang paling terdampak ada di Kecamatan Muara Batang Gadis, tepatnya di Sulang Aling, yaitu Desa Hutaim Baru, Desa Lubuk Kapundung 1, Lubuk Kapundung 2, dan Ranto Panjang. Dan alhamdulillah menurut yang kita terpantau saat ini sudah mulai surut. Warga hingga kini masih bertahan di lantai 2 rumah mereka karena pengungsian belum tersedia bantuan yang memadai. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Banjir bandang menerjang permukiman warga di Padang, Sumatera Barat. Intensitas hujan yang tinggi sejak 5 hari terakhir menyebabkan banjir merendam sejumlah kecamatan. Beginilah detik-detik rumah ambruk yang terekam video amatir warga. Derasnya arus sungai Batang Malalo, Nagari Gugua Malalo, Tanah Datar, Sumatera Barat membuat sebuah rumah ambruk. Turun. Habis total. Beruntung tidak ada korban jiwa, penghuni rumah telah dievakuasi ke tempat aman. Pada mana? Proyek Gunung Nago bang. Beroyak. Tingginya intensitas hujan juga menyebabkan banjir bandang di kawasan Batu Busuk, Kelurahan Belambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Selasa pagi. BPBD mengevakuasi warga untuk menghindari korban jiwa. Data sementara, 55 kepala keluarga terdampak banjir bandang dengan ketinggian air mencapai 40 cm. Sementara itu di Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, ratusan warga Nagari Kampuang Galapuang mengungsi ke surau imbas banjir yang merendam pemukiman mereka. Ada memang 1-2 yang sudah sembuh dari demam, ada dokter standby. Dokter standby ada, insyaallah. Pak, Padang Pariaman sudah menetapkan status siaga bencana. Kita provinsi bagaimana, Pak? Kami sudah kirim edaran untuk segera buat situasi itu. Memang kita melihat suatu kewaspadaan pada masyarakat. Jadi poinnya gini, ini cuaca ini masih mengkhawatirkan, cuacanya masih sangat ekstrim. Ini sama-sama kita atasi. Ini alhamdulillah Pak Bupati
Dari data BPBD Padang Pariaman, terdapat 10 kecamatan terdampak banjir. Warga diminta tetap waspada karena BMKG memperkirakan curah hujan masih tinggi. Hari ke-7 pasca erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih tinggi. Sementara sejumlah relawan kebencanaan menyisir kawasan terdampak erupsi Gunung Semeru untuk mencari hewan peliharaan milik warga yang tertinggal di rumah. Hari ke-7 pasca erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih tinggi. Sejak pagi ini, Gunung Semeru mengalami 8 kali erupsi dengan tinggi kolom 300 hingga 1000 meter dari puncak. PVMBG mengimbau warga untuk tetap waspada. Hingga saat ini, status Gunung Semeru masih berada di level 4 awas. Berdasarkan rekomendasi PVMBG, masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 20 km dari puncak Gunung Semeru. Gunung Semeru itu kalau kita lihat dari kondisi geologinya itu masuk kepada gunung api dengan sistem terbuka ya. Sistem terbuka ini yakni apabila ada tekanan atau misalnya ada suplai dari bawah, ada magma yang naik ke atas mendekati permukaan itu, dia akan langsung dilontarkan atau yang akan dilepaskan menjadi erupsi. Sehingga tidak terjadi akumulasi yang besar dan tidak terjadi akumulasi yang lama. Sejumlah relawan kebencanaan menyisir kawasan terdampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Penyisiran dilakukan untuk melakukan pencarian terhadap hewan peliharaan warga yang diduga masih terperangkap di rumah-rumah yang tertutup material vulkanik. Dalam pencarian tersebut, petugas menemukan 2 ekor kucing dalam kondisi lemah. Hewan peliharaan yang ditemukan tersebut rencananya akan ditampung sementara di area penyelamatan hewan darurat. Sementara pada Senin sore, hujan abu dengan intensitas tebal mengguyur jalur Lumajang Malang, tepatnya jembatan Geladak Perak, Desa Sumperwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Akibat hujan abu ini, jarak pandang pengendara hanya 3 meter. Namun sejumlah warga nekat menyeberang karena tidak ada akses lain. Petugas kepolisian menjaga jalur ini karena sangat membahayakan pengendara. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.